berjalan bersama Maria sambil berbagi kasih, sukacita, dan kegembiraan kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Sukacita seharusnya menjadi tanggapan bagi orang yang menerima rencana Allah dan terlibat di dalamnya. Nah, sukacita terjadi saat Maria mengunjungi Elisabet. Bayi di dalam rahim Elisabet sampai melonjak kegirangan ketika mendengar salam Maria. Lalu Elisabet mengucap berkat bagi Maria karena dipilih menjadi ibu Tuhan. Juga karena Maria percaya bahwa perkataan Allah akan digenapi. Meskipun apa yang terjadi pada Maria kelihatan mustahil, tetapi Elisabet percaya akan kasih setia Allah. Oleh karena itu, ia tidak cemburu meski mengetahui bahwa Maria menerima berkat yang lebih besar. Ini yang membuat Maria bersukacita atas karya terbesar Allah bagi dunia melalui dirinya. Sukacita ini diekspresikan dengan dalam pujian yang sering disebut Magnificat. Maria memuliakan Allah karena karya Allah bagi dirinya. Ia yang rendah telah diperhatikan Allah sehingga segala keturunan akan menyebutnya bahagia. Maria memuji karya Allah atas orang yang takut akan Dia. Sebaliknya, Dia akan mempermalukan orang yang menjadi musuhnya. Allah dipuji karena telah membuat harapan umatnya terwujud melalui putra yang akan dilahirkan Maria. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Mengapa Maria mengunjungi Elisabet? Dari kodratnya yang terdalam, manusia itu adalah makhluk sosial. Kesosialan itu menuntut kita manusia untuk berelasi dengan sesama dalam aneka cara, tujuan, dan motivasi di baliknya. Nah, sebagai makhluk yang mampu mentransendensi diri, ya manusia mencari esensi relasinya yang lebih mendalam. Maria mengunjungi Elisabet adalah bukti real bahwa memang hidup manusia tidak pernah lepas dari orang lain. Orang lain yang dimaksudkan di sini adalah menyangkut semua orang yang berada di luar diri kita, baik mereka yang kaya, miskin, tua, dan muda. Itu poin pertama. Mengapa Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya? Yang berikut, siapa itu Elisabet sehingga Maria pergi mengunjunginya? Mengunjung itu penting sekali. Mengunjungi saudara itu penting. Yang sakit dan yang menderita atau yang sangat membutuhkan bantuan kita. Mengunjungi mereka yang lansia, lanjut usia, orang kecil, orang sederhana, dan lain-lain. Gagasan dasar yang mesti kita miliki dalam diri kita adalah bahwa semua orang adalah saudara. Elisabet adalah saudaranya Maria. Maria mengunjungi Elisabet karena Elisabet adalah saudaranya Maria.
Nah, fenomena yang nampak terjadi sekarang ini adalah bahwa kita terkadang hanya pergi mengunjungi atau menghadiri undangan orang-orang berada, dan bahkan asik menari di atas kekayaan dan kemapanan orang lain, tetapi lupa untuk mendarat dan mengabdi atau berpihak pada orang-orang sederhana atau orang kecil, mereka yang tidak diperhitungkan di mata masyarakat atau di mata banyak orang. Umur berapa Elizabeth ketika Maria pergi mengunjunginya? Berapa umur Elizabeth pada waktu Bunda Maria mengunjunginya? Yang pertama tadi, mengapa Maria mengunjungi Elizabeth? Kemudian siapa itu Elizabeth sehingga Maria pergi mengunjunginya? Dan yang sekarang, berapa umur Elizabeth pada waktu Bunda Maria mengunjunginya? Umur Elizabeth pada waktu Maria pergi mengunjunginya adalah sudah lanjut usia, lansia. Sementara Maria masih sangat muda. Nah, kita sebagai orang muda Karmel, jangan segan-segan untuk pergi mengunjungi orang-orang tua atau menerima kehadiran orang tua lansia lanjut usia. Relasi kita itu yang mau kita belajar dari Bunda Maria adalah bahwa relasi kita sebagai orang muda Karmel tidak boleh diukur dan dibatasi oleh soal fisik dan dibatasi oleh fisik atau memandang fisik. Jangan sampai kita bangun relasi dengan seseorang atau orang lain hanya karena seseorang itu cantik, manis, ganteng, kaya, orang berada, dan punya segala sesuatu. Lalu kita lupa untuk berelasi dengan orang-orang yang sederhana, orang tua, orang yang sudah lanjut usia. Poin berikut, apa yang dilakukan oleh Maria ketika ia pergi mengunjungi Elizabeth? Modal dasar yang dilakukan oleh Maria pada saat mengunjungi Elizabeth adalah memberi salam. Memberi salam. Maria mengawali kunjungannya dengan memberi salam. Akibat atau konsekuensi yang terjadi ketika Maria memberi salam kepada Elizabeth, anak yang ada dalam rahimnya melonjak kegirangan atau mengalami sukacita dan kegembiraan yang luar biasa. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ya. Seperti apakah salam itu? Seperti apakah salam itu? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Inilah salam dasar dari pribadi Maria ketika ia mengunjungi Elizabeth saudaranya. Maria sebenarnya, Ibu Maria atau Bunda kita Maria itu sebenarnya memiliki moral dan etika yang baik dalam dirinya. Nah, aplikasi atau pengaktualisasian diri yang bermoral dan beretika adalah memberi salam kepada sesama melalui kata-kata yang baik serta tindakan yang baik pula,
yang senantiasa membawa dan memperoleh sukacita dan kegembiraan dalam diri sesama atau orang lain. Salam dan kata-kata kita mesti memiliki muatan positif. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Bunda Maria berangkat dan berjalan menuju ke pegunungan untuk pergi berjumpa dengan Elisabet saudaranya sambil berbagi kasih, sukacita, dan kegembiraan. Bunda Maria dengan Elisabet saudara, Bunda Maria berbagi kasih, sukacita, dan kegembiraan dalam semangat roh serta kekuatan yang berasal dari Allah. Maria mengunjungi Elisabet saudaranya bukan karena ia sebagai tuan atau raja atau juga sebagai pemimpin dunia yang kadang-kadang membawa kesenangan semata, senang sesaat. Tetapi Bunda Maria membawa dan membagi kegembiraan yang total, yang berasal dari Allah dan merupakan kehendak Allah sendiri. Kegembiraan, sukacita, serta kasih yang Bunda Maria bagikan bukan sukacita, bukan kegembiraan atau kasih yang cengeng atau kasih yang cemburu atau kasih yang memiliki motif untuk kesenangan diri sendiri. Tetapi itu semua berasal dari Allah, berasal dari kehendak Allah yang abadi. Kita boleh belajar dari Maria, yaitu milikilah semangat yang membara dalam membagi kasih, sukacita, dan kegembiraan kepada sesama dalam komunitas dan sesama yang kita jumpai dalam keseharian hidup kita. Bunda Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Elisabet bersukacita. Anak dalam rahimnya pun melonjak kegirangan. Mengapa? Pertanyaan retoris buat kita, mengapa terjadi demikian? Karena yang Maria bawa dalam kunjungan itu bukan hanya dirinya, tetapi Maria membawa serta Tuhan. Dewasa ini ada begitu banyak Elisabet yang butuh untuk dikunjungi. Elisabet yang menderita karena sakit, Elisabet yang menderita ketakutan, kebingungan, dan kecemasan. Dalam situasi yang terpuruk ini, sebagai manusia pasti membutuhkan yang lain. Mungkin hanya sekedar untuk mendengarkan, sharing, dan memberi peneguhan. Ya. Kita harus seperti Maria yang mempunyai waktu untuk mengunjungi, yang rela membagi kegembiraan dan membawa serta Tuhan dalam setiap perjumpaan kita dengan sesama. Sebagai orang muda Karmel, kita mesti belajar dari ibu kita Maria, Ibu Maria, yakni memiliki semangat kasih, semangat kegembiraan, dan semangat sukacita dalam berbagi dan dalam menapaki panggilan hidup kita menuju Gunung Karmel. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. O Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindunganmu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami anak-anakmu butuhkan. Kami anak-anakmu bersukacita dalam segala kebajikanmu. Kami mengagumi kerendahan hatimu dan bersukacita dalam belas kasihmu. Marilah kita berdoa. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci. Kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaharuan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putramu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.